Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Kerajaan Probolinggo, yakni beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alaulah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, yakni beliau Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, yakni beliau Bapak Nur Amin MPDI. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fanani dari Prodi PAI kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Adapun tugas saya yaitu artikel Psikologi Agama dengan judul Teori Psikologi Klasik tentang Agama. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, A, yaitu pengertian dan sejarah perkembangan psikologi agama. Psikologi agama merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari perilaku, kemudian pengalaman, serta sikap keberagaman manusia dengan pendekatan psikologis. Istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi pada awalnya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Namun, dalam perkembangannya, psikologi lebih menekankan pada kajian gejala kejiwaan yang tampak dalam perilaku nyata. Sedangkan agama secara umum dipahami sebagai sistem keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang diikuti dengan ajaran, norma, serta tata cara peribadatan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian dengan sesama manusia dan dengan lingkungannya. Dengan pengertian tersebut, psikologi agama dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha memahami, menafsirkan, dan menjelaskan pengalaman keagamaan manusia, baik dalam bentuk lahiriah seperti ibadah dan aktivitas sosial, maupun dalam bentuk batiniah seperti rasa syukur, takut, cinta, harap, dan ketenangan jiwa. Psikologi agama tidak menilai benar atau salahnya suatu ajaran agama, melainkan lebih menekankan bagaimana ajaran itu dapat dipahami, kemudian dialami, dan diwujudkan oleh pemeluknya. Seperti yang dijelaskan oleh Jalaluddin pada tahun 2012, psikologi agama menyoroti tingkah laku keagamaan yang bersumber dari dorongan spiritual. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Zakiyah Derajat pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa psikologi agama adalah studi ilmiah mengenai pengalaman religius individu dalam kaitannya dengan kehidupan psikis. Sejarah perkembangan psikologi agama dapat ditelusuri sejak akhir abad ke-19. William James dianggap sebagai tokoh pelopornya melalui karya monumental The Varieties of Religious Experience pada tahun 1902, yang meneliti pengalaman religius personal seperti pertobatan, doa, dan mistisisme. James menegaskan bahwa pengalaman agama yang otentik mampu memberi ketenangan batin, semangat hidup, serta energi moral yang positif. Setelah James, muncul Sigmund Freud yang mengkritisi agama. Dalam pandangan Freud, agama hanyalah ilusi yang lahir dari kelemahan manusia, bahkan disebut neurosis kolektif. Meski bernada negatif, pandangan Freud tetap memberi kontribusi dengan menekankan aspek protektif agama dalam menghadapi kecemasan manusia. Kemudian ada pandangan berbeda yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung, yang melihat agama sebagai sesuatu yang alami dan penting bagi kejiwaan manusia. Ia memperkenalkan konsep kolektif unconscious yang berisi tombol dan arketip religius universal. Bagi Jung, agama berfungsi membantu manusia mencapai integrasi diri dan keseimbangan psikis. Pemikiran Jung disusul oleh Erich Fromm
yang membedakan agama otoriter dan humanistik. Dari sini terlihat bahwa psikologi agama semakin kaya dengan berbagai sudut pandang, baik yang menilai agama secara kritis maupun yang menekankan sisi positifnya. Di dalam kajian psikologi agama berkembang lebih belakangan, tokoh-tokoh seperti Zakiyah Derajat di Indonesia banyak menulis mengenai hubungan agama dengan kesehatan mental, dengan menegaskan bahwa ajaran agama Islam jika diamalkan dengan benar mampu menjadi sumber penyembuhan, ketentraman serta pedoman dalam menghadapi masalah psikologis. Oke, selanjutnya pada era modern, psikologi agama semakin mendapat tempat dalam dunia akademik maupun praktis. Banyak penelitian membuktikan bahwa praktik religius seperti doa, zikir, dan meditasi memberi dampak positif terhadap stres, kecemasan, serta kesejahteraan psikologis seseorang. Dengan demikian, pengertian dan sejarah perkembangan psikologi agama menunjukkan bahwa ilmu ini lahir dari kebutuhan untuk memahami hubungan erat antara agama dengan kondisi psikis manusia. Dari masa ke masa, para tokoh memberikan pandangan yang berbeda, namun semuanya sepakat bahwa agama merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan oleh oleh kejiwaan manusia. B. Teori-teori klasik psikologi agama. Psikologi agama menekankan hubungan antara pengalaman religius manusia dan kondisi psikisnya. Para tokoh psikologi memiliki pandangan yang berbeda, mulai dari pandangan kritis, kemudian hingga konstruktif. Berikut uraian lengkap teori dari tokoh-tokoh besar. Tokoh pertama yaitu Sigmund Freud pada tahun 1856 hingga 1939. Freud merupakan bapak psikoanalisis yang terkenal dengan pandangannya tentang agama sebagai ilusi. Menurutnya, agama lahir dari kebutuhan manusia manusia akan rasa aman dan perlindungan. Adapun karya utama beliau yaitu buku The Future of an Illusion pada tahun 1927. Kemudian ada Totem and Taboo yaitu pada tahun 1913. Adapun gagasan utama beliau yang pertama yaitu adalah agama adalah bentuk neurosis kolektif. Yang kedua, manusia cenderung menciptakan konsep Tuhan untuk mengatasi rasa takut dan ketidakberdayaan. Yang ketiga, ibadah dan ritual agama berfungsi sebagai mekanisme protektif psikologis. Adapun relevansinya, pandangan Freud menjelaskan mengapa sebagian orang mencari keamanan dan ketentraman melalui agama. Meskipun kritis, teorinya memberi perspektif penting tentang dimensi psikologis keberagamaan. Tokoh yang kedua selanjutnya yaitu William James pada tahun 1842 hingga 1910. James menekankan pengalaman religius personal dan fungsinya bagi kesehatan mental dan moral. Ia melihat agama sebagai pengalaman langsung yang dapat membentuk karakter dan memotivasi tindakan. Adapun karya utama beliau yaitu The Varieties of Religious Experience pada tahun 1902 dan gagasan utama beliau yang pertama yaitu pengalaman religius. Gagasan utamanya yang pertama pengalaman religius sejati bersifat pribadi dan mendalam. Kemudian yang kedua membedakan healthy minded religions atau optimis dan menyenangkan, dan sick soul religion yaitu penuh konflik batin dan rasa bersalah. Gagasan utama beliau yang ketiga yaitu agama memberi ketenangan batin, kekuatan moral dan motivasi hidup. Adapun relevansinya, teori James menekankan sisi positif agama, khususnya peranannya dalam kesehatan mental dan pembentukan moral. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Carl Gustav Jung pada tahun 1875 hingga 1961. Jung melihat agama sebagai ekspresi dari kolektif unconscious, yaitu warisan psiko universal yang berisi simbol-simbol arketip religius. Ia menekankan fungsi terapeutik agama dalam integrasi diri. Adapun karya utamanya yaitu Psychology and Religion
pada tahun 1938. Kemudian ada art the archetypes and the collective unconscious pada tahun 1959. Gagasan utama beliau yaitu satu gagasan yang pertama, agama membantu manusia menghadapi konflik batin dan mencapai keseimbangan psikis. Yang kedua, simbol dan ritual religius adalah manifestasi dari arketip universal. Yang ketiga, individuasi, yaitu proses mencapai keutuhan diri. Seringkali berkaitan dengan pengalaman religius. Adapun relevansi beliau yaitu teori Jung menjelaskan mengapa simbol dan ritual agama memiliki daya tarik universal dan berperan penting dalam kesehatan mental. Tokoh yang keempat yaitu Erich Fromm pada tahun 1900 hingga 1980. Fromm membedakan antara agama otoriter dan agama humanistik yang menekankan fungsi agama dalam membentuk moral, kasih sayang, dan pertumbuhan diri. Karya utama beliau yaitu Psikoanalisis dan Religion pada tahun 1950. Kemudian The Art of Loving yaitu pada tahun 1956. Gagasan utamanya yaitu satu, agama otoriter menekankan ketaatan dan kepatuhan, cenderung mengekang kebebasan individu. Yang kedua, agama humanistik yaitu membimbing manusia untuk berkembang, mencintai, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, agama yang sehat mendorong individu untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan peduli terhadap sosial. Relevansinya, perspektif Fromm penting untuk menilai dampak positif dan negatif agama terhadap perkembangan kepribadian. Kemudian C, relevansi teori-teori psikologi agama terhadap kehidupan manusia. Teori-teori psikologi agama yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Freud, James, Jung, Fromm memiliki relevansi yang signifikan dalam kehidupan manusia. Relevansi ini dapat dilihat dari berbagai aspek termasuk kesehatan mental, motivasi, selanjutnya yaitu pembentukan moral, makna hidup, dan hubungan sosial. Adapun pertama, satu, relevansi terhadap kesehatan mental. Agama terbukti memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental individu. Freud menekankan bahwa agama dapat menjadi mekanisme protektif yang memberikan rasa aman terhadap ketidakpastian hidup. Meskipun pandangannya cenderung kritis, hal ini relevan dengan konteks modern, di mana banyak orang menghadapi tekanan psikologis, stres, dan ketakutan akan masa depan. William James menyoroti pengalaman religius yang bersifat personal dan memberi ketenangan batin. Ia menyatakan bahwa pengalaman religius yang otentik dapat mengurangi kecemasan, menumbuhkan optimisme, dan meningkatkan daya tahan psikologis. Jung menambahkan dimensi simbolik, di mana ritual, doa, dan simbol keagamaan membantu individu menghadapi konflik batin serta mencapai keseimbangan psikis. Dalam praktiknya, penelitian modern juga menunjukkan bahwa praktik religius seperti doa, meditasi, dan zikir secara signifikan dapat menurunkan tingkat stres, depresi, dan rasa cemas. Dengan demikian, teori-teori psikologi agama tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki aplikasi nyata dalam menjaga kesehatan mental manusia. Yang kedua, relevansi terhadap motivasi dan produktivitas. Fromm menekankan bahwa agama humanistik mendorong individu untuk mengembangkan potensi diri, menjadi peduli terhadap sesama, dan bertanggung jawab secara sosial. Hal ini relevan dalam konteks pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial, di mana motivasi yang bersumber dari nilai-nilai agama dapat meningkatkan produktivitas, disiplin, dan kualitas interaksi sosial. Yang ketiga, relevansi terhadap pembentukan moral dan etika. Teori Fromm dan James menekankan peran agama dalam membentuk moral dan etika individu. Agama memberikan pedoman perilaku yang mendorong kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta kepedulian sosial. Individu yang menjalani agama dengan orientasi intrinsik cenderung memiliki moral yang stabil dan konsisten. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai pengawas internal yang memandu perilaku manusia. Contohnya rasa takut akan dosa atau harapan akan pahala
membuat individu lebih berhati-hati dalam bertindak. Dari sudut pandang psikologi agama, nilai-nilai ini tidak hanya membentuk perilaku lahiriah, tetapi juga memperkuat kesehatan mental melalui integrasi antara keyakinan, sikap, dan tindakan. Selanjutnya 4. Relevansi terhadap pencarian makna hidup. Agama berperan penting dalam pencarian makna hidup dan ketahanan menghadapi penderitaan. Manusia yang memiliki tujuan dan makna hidup, termasuk melalui pengalaman religius, cenderung lebih mampu menghadapi tekanan psikologis, kehilangan, atau penderitaan. Agama membentuk individu memahami eksistensi diri, menghadapi kecemasan eksistensial, dan menemukan keberanian untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Dalam kehidupan modern yang kompleks dan serba cepat, kemampuan menemukan makna hidup melalui agama menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan kesejahteraan psikologis dan ketahanan mental. Selanjutnya yang kelima, relevansi terhadap hubungan sosial dan komunitas. Psikologi agama juga relevan dalam konteks hubungan sosial. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan agama mendorong solidaritas, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Kepedulian terhadap komunitas. Fromm menekankan bahwa agama humanistik mendorong cinta kasih dan tanggung jawab sosial. Dalam praktik sehari-hari, hal ini terlihat pada kegiatan sosial berbasis agama seperti gotong royong, kemudian amal, pendidikan agama, dan konseling spiritual. Nilai-nilai ini membantu membangun masyarakat yang harmonis, mendukung toleransi, dan meminimalkan konflik sosial. Selanjutnya itu terakhir kesimpulan. Psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari pengalaman, perilaku, dan sikap keberagaman manusia dari sudut pandang psikologis. Ilmu ini tidak menilai benar atau salahnya ajaran agama, tetapi berfokus pada bagaimana agama dapat dipahami, kemudian dihayati, dan diwujudkan dalam kehidupan individu, baik secara lahiriah maupun batiniah. Perkembangannya dimulai sejak akhir abad ke-19 dengan berbagai tokoh yang memberikan perspektif beragam, mulai dari yang kritis hingga yang konstruktif. Tokoh-tokoh seperti William James menekankan pengalaman religius sebagai sumber ketenangan dan kekuatan moral. Sigmund Freud melihat agama sebagai mekanisme psikologis untuk mengatasi kecemasan. Kemudian Carl Jung memandang agama sebagai bagian penting dari keseimbangan psikis melalui tombol dan arketip. Kemudian serta Erich Fromm yang menyoroti peran agama dalam membentuk kepribadian melalui pendekatan humanistik maupun otoriter. Perbedaan pandangan ini justru memperkaya pemahaman tentang hubungan antara agama dan kejiwaan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, teori-teori psikologi agama memiliki relevansi yang besar. Agama berperan dalam menjaga kesehatan mental, meningkatkan motivasi dan produktivitas, membentuk moral dan etika, membantu manusia menemukan makna hidup, serta memperkuat hubungan sosial. Dengan demikian, psikologi agama menunjukkan bahwa agama bukan hanya fenomena spiritual, tetapi juga memiliki fungsi psikologis yang penting dalam membantu manusia mencapai kesejahteraan dan keseimbangan hidup. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.